menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Kawan akurat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesempatan kita pada tahun ini untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mengisinya dengan berbagai macam amal ya ibadah yang lain, dan puasa kita menjadi lebih berkualitas lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini luar biasa, memberikan pengaruh terhadap hubungan seseorang dengan yang lain, masyarakat dengan yang lainnya, bahkan seluruh lapisan masyarakat terdampak oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dulu kita barangkali ketika berkomunikasi ya, untuk melakukan kegiatan sosial itu via surat menyurat yang disampaikan lewat telepon misalnya, atau lewat tulisan-tulisan, lewat kita kirim sekarang baru sampai nanti berapa lama lagi baru kita mendengarkan informasi yang sampai. Tetapi sekarang kita klik, sekarang itu juga sampai. Sekarang kita sampaikan, semua orang, banyak lapisan masyarakat dan seluruh bagian dari bangsa ini bisa menyaksikan apa yang kita sampaikan lewat media sosial itu. Katakanlah misalnya di WA Group, katakanlah misalnya di Facebook, katakanlah misalnya di Instagram dan sebagainya, media-media yang lain. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita cerdas bagaimana bermedia sosial ini. Sebab kalau kita tidak cerdas, maka kita akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bisa jadi memicu dan memacu orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, baik untuk dirinya memberikan dampak maupun untuk masyarakat dan seluruh bangsa yang ada di negeri ini. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kita memang berada pada dua posisi. Ini menjadi catatan penting buat kita semua. Pertama, ketika kita bisa satu ketika menjadi sumber informasi, menjadi sumber, kita yang memproduk, kita menjadi produsen informasi, produsen berita. Tetapi pada posisi yang lain kita bisa menjadi objek dari berita atau media-media informasi dari media-media itu, atau kita menjadi konsumen. Nah, ini penting untuk kita catat. Bagaimana kira-kira ketika posisi kita sebagai seorang produsen atau sumber berita? Nah, ini penting. Yang pertama adalah barangkali kalau kita misalnya di WA, di grup atau di media-media yang lain, pilihlah diksi-diksi yang baik. Diksi-diksi atau pilihan kata yang berakhlak, pilihan kata yang baik dibaca dan enak pula untuk kemudian dicermati atau dihayati di dalam hati. Jangan menggunakan kata-kata yang kira-kira bisa membuat orang lain menjadi tersinggung, menjadi marah. Itu kan bagian dari akhlak keislaman atau akhlak Islam. Yang kedua, ketika kita menjadi produsen, ada berita yang masuk barangkali yang kita dapatkan. Ya, sebagai seorang muslim yang cerdas, kita jangan serta-merta kemudian menerima informasi itu mentah-mentah. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika kita menerima informasi itu mentah-mentah tanpa kita kritisi, tanpa kita cermati, lalu kita share kepada banyak orang. Nah, bisa dibayangkan, kawan akurat, ketika informasi yang kita terima dan itu tidak akurat, lalu kita sampaikan, kita share kepada orang lain, bisa dibayangkan dampaknya seperti apa. Kalau itu ada terkait dengan fitnah, terkait dengan berita-berita bohong, berita hoax, maka itu sangat berbahaya. Yang kedua, kalau posisi kita sebagai konsumen, sebagai objek mendapatkan berita-berita itu tadi, ya saya kira yang paling penting adalah
kita juga harus mengkritisi apa yang disampaikan oleh pihak lain pada kita. Kita juga tidak bisa serta-merta kemudian begitu kita terima berita, kita share. Yang paling penting buat kita adalah kita saring sebelum kita sharing. Kita cermati, kita teliti dulu apa yang kita terima, baru kemudian kita sampaikan kepada pihak lain. Ini barangkali akan memberikan satu gambaran bahwa kita adalah sebagai seorang muslim yang cerdas ketika kita bermedia sosial. Satu lagi saya kira yang paling penting adalah jangan sampai media sosial ini malah mengganggu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa baca Quran, kita lupa berzikir, kita lupa menambah ilmu pengetahuan lewat membaca. Karena dari mulai kita bangun atau barangkali dari mulai bangun tidur sampai kemudian mengisi waktu-waktu dengan hanya bermedia sosial. Kenapa kita tidak menggunakan misalnya waktu-waktu itu kita batasi, kita buat schedule. Silakan, karena media sosial ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dan kita harus bersosial. Tapi dalam konteks ini maka kita harus cerdas menggunakan media-media itu dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir pesan Rasulullah SAW, apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi Rasulullah menegaskan, memberikan informasi, memberikan arahan. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang atau barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata-kata yang santun, berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang baik. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, tidak berkata santun, tidak bisa memberikan komen-komen yang menggembirakan, menyenangkan, liyasmut, maka berdiam diri. Gak usah komen. Jangan segala sesuatu yang masuk ke media yang dia miliki kemudian selalu dia komen. Apa saja dikomen, apa saja dikomentari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pada tempatnya pada bulan suci Ramadan. Kalaulah kita mau bermedia sosial, cerdaslah kita bermedia sosial. Sebab apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini lebih-lebih memang pada saat kita sedang berpuasa, Allah melihat kita, Allah memantau kita, Allah benar-benar menyaksikan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, baik itu perkataan, baik itu apa yang kita tulis di media-media itu, baik itu yang kita share, pasti dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita bisa menambah amaliyah Ramadan ini lebih berkualitas lagi. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.